Siapapun akan suka bila keinginannya atau segala mau-maunya itu diakomodir oleh orang lain, oleh orang-orang yang peduli dengannya. Artinya ya menyenangkan kalau misalnya kita pengen itu terus kemudian diwujudkan, dibantu, didukung, disupport gitu ya. Nah, maka itu alasan-alasan itulah yang kemudian seharusnya dipunya oleh seorang dai untuk masuk di segmen dakwahnya masyarakat. Entah apabila dia bermasyarakat mendapatkan tantangan, difitnah dan segala macamnya, maka kembalinya ya akan sabar. Kenapa? Karena orang-orang sejatinya senang apabila dengan usaha-usahanya dia didukung gitu ya. Jadi tantangannya pasti macam-macam dan jawabannya cuma ada beberapa, ya sabar di dalam masyarakat. Dan yang namanya mungkin ada beberapa masyarakat yang kebutuhannya itu sederhana, pengen hidup ayem, tentrem, damai begitu ya. Karena ya namanya juga manusia, pasti ada cekcok, pasti ada gesekan-gesekan, friksi-friksi yang membuat kita seharusnya memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Maka ketika kita ada manfaatnya, dirasa berguna, maka orang lain pun juga akan mendengarkan atau mengikuti apa-apa kebaikan yang kemudian kita sampaikan, yang kita dakwahkan. Misalnya juga yang paling terkecil sih, sebelum ngajak orang lain, pikat hatinya dengan sedekah. Dengan sedekah mungkin tidak seberapa ya diantara kita memberikan sebagian makanan yang lebih gitu ya kepada tetangga kanan kiri dan seterusnya. Maka itu adalah satu hal yang menyenangkan, dan siapapun orang akan suka bila diberikan secara cuma-cuma ya. Maka itu traktir atau sedekah berupa makanan itu adalah hal-hal yang disarankan, terutama jika kita berada di lingkungan yang banyak penduduknya, kanan kirinya banyak gitu ya. Maka dengan itu insya Allah akan ada nuansa positif yang ditimbulkan dari kebermanfaatan kita di masyarakat, mulai dari sedekah, kemudian cara komunikasi yang bagus, kemudian memberikan pengabdian di dalam masyarakat, pelayanan-pelayanan sosial dan lain seterusnya. Yang terakhir adalah istiqomah dan bersabar atas semua tantangan-tantangannya. Bila mana tujuan kita untuk Allah, seberapapun banyak masalah dan tantangan, saya pikir ya bukan jadi masalah itu kan, karena masalahnya adalah jika Allah tidak ridho, jika Allah tidak suka. Sementara jika manusia yang membuat masalah, kita tentu sepakat bahwa ya ada masanya dan pasti Allah akan memberikan jawabannya. Maka jawabannya tinggal sabar, lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu, yang kita bisa, sesuai dengan kapasitas kita dan pemahaman ilmu pengetahuan kita. Insya Allah akan ditunjukkan segala solusi atas segala masalah-masalah yang ada di dalam hidup.